Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ini saya ambil satu, saya kutipkan dari kitab Firasat tadi. Ya, saya ambil teori paling dasar ya. Kata Imam Fakhrur Razi, kalau tadi kan jiwa, kondisi jiwa, level jiwa. Kalau tindakan kita gimana? Kata Imam Fakhrur Razi, kalau tindakan itu sumbernya dua, kebiasaan dan watak dasar atau fitrah. Kebiasaan diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Kalau fitrah itu ya memang asali kita, asal kita begitu. Yang lebih diutamakan apa? Kebiasaan ini loh. Jadi kebiasaan itu karena lahir dari pendidikan, ya berarti ayo mendidik diri kita secara positif sehingga terbangun kebiasaan positif dan muncul karakter yang positif dalam diri kita. Karena dasarnya tindakan yang utama itu kebiasaan, berarti kuncinya adalah pembiasaan. Biasakan hidup di jalur keutamaan, kemuliaan, biar terbangun akhlak yang utama, akhlak yang mulia. Sering saya ilustrasikan, orang itu seperti apa dirinya tergantung apa yang dia biasakan. Apa yang dia biasakan itu biasanya sesuai dengan apa yang dia yakini. Apa yang dia yakini itu biasanya sesuatu yang dia mantap. Apa yang dia mantapi biasanya sesuatu yang dia pahami. Kalau tidak paham kan tidak bisa mantap. Dari mana bisa paham? Yo, proses pendidikan diri. Dari situ dapat ilmunya. Jadi dari pendidikan kita dapat ilmu. Ketika sudah paham kita tambah mantap. Ketika mantap kita yakin. Ketika yakin kita akan menjalankannya. Dan ketika kita istiqomah, lama-lama terbiasa. Kalau sudah dibiasakan jadi akhlak, jadi karakter kita. Kalau sudah jadi karakter, dia akan keluar secara otomatis. Kalau sudah dibiasakan ya otomatis. Kalau sampean biasanya ngomong saru-saru misalnya, dibiasakan begitu ya nanti keluarnya otomatis. Tidak pakai mikir, wis mencototnya itu yang saru-saru juga. Karena pembiasaan. Kalau dibiasakan ngomong halus, ngomong sopan, kadang-kadang sama temennya sendiri juga rasanya risih kalau ngomongnya kasar. Kenapa? Karakter. Maka jangan menghargamatikan hal-hal buruk yang kita miliki sebagai manusia. Hal buruk itu misalnya, saya memang orangnya gini kok Pak, kalau ngomong belak-belakan sampean jangan baper loh Pak. Iya, tapi kalau ngomong belak-belakan yang menyakiti itu sebenarnya bukan harga mati. Bisa kok diubah. Kadang-kadang kan ada orang itu alasannya, saya sudah terbiasa begini, mau gimana lagi. Enggak, jangan mau gimana lagi. Bisa kok kalian jadi lebih baik. Dengan cara apa? Biasakan. Saya memang keras gini, mau apa kamu? Iya ya, tapi ya jangan dihargamatikan. Kalau memang pengen santun, pengen lembut, bisa. Wong manusia itu tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya. Baik, itu salah satu rumus tindakan. Jadi ya memang manusia punya watak bawaan. Tapi sebenarnya yang dia lakukan lebih banyak dibentuk oleh pendidikan, pelatihan, dan pembiasaannya di tengah masyarakat. Ya kayak kalian ini misalnya sudah terlanjur tiap Rebo malam sering ikut ngaji misalnya. Nggak ikut kan rasanya nggak enak. Atau sebaliknya, nggak pernah ikut ngaji, diajak ngaji mesti berat. Kenapa? Belum terbiasa. Jadi itu diantara keunikannya manusia.
Oke, saya lanjutkan waktunya. Ini mungkin terpotong batuk tadi ya, waktunya jadi mepet. Materinya belum habis. Nah, kebahagiaan sekarang. Imam Fahru Razi punya konsep yang khas tentang kebahagiaan. Beliau realistis. Ya, kebahagiaan itu ada kebahagiaan ruhani, ada kebahagiaan jasmani, kebahagiaan luar. Kalau rohani, kebahagiaan dalam. Apa kebahagiaan batin? Kebahagiaan rohani itu sempurnanya potensi pengetahuan dan keindahan. Kalimatnya unik ya. Maksudnya apa? Ya, pengetahuan yang kita miliki itu utuh, sempurna, dan bisa diimplementasi. Ketika kita mengimplementasikannya, disitulah muncul keindahan. Keindahan hidup dalam ilmu. Itu membahagiakan. Kita sadar bahwa manusia itu tidak boleh sombong. Dan kita sukses untuk tidak sombong. Bahagia kita. Misalnya kita tahu bohong itu jelek. Ada situasi yang mendorong kita untuk bohong. Tapi kita berhasil mengalahkan situasi itu, tetap kita jujur, itu membahagiakan. Itu kebahagiaan batin. Jadi kombinasi antara pengetahuan dan keindahan hidup. Ya kalau kebahagiaan lahir ya biasa saja sih, kebahagiaan lahir itu harta, kedudukan dan lain sebagainya. Ya, ini memang membahagiakan juga. Tapi yang lebih hakiki kebahagiaan batin. Untuk bahagia batin syaratnya antara lain adalah 4. Takwa, jujur, bisa dipercaya dan istiqomah. Takwa itu berarti hidup yang terkendali, hidup yang terkontrol sesuai dengan kehendak dan ridhonya Allah. Dari kata dasar wako yaki wikoyatan ittaqo yattaqi, berhubungan dengan kemampuan mengendalikan diri. Jadi orang bertakwa itu orang yang mampu mengontrol, mengelola, mengendalikan dirinya, hidup sesuai kehendaknya Allah. Inilah orang bertakwa. Kemudian jujur. Jujur itu ya objektif apa adanya. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Setuju bilang setuju, tidak setuju ya bilang tidak setuju. Dapat dipercaya. Jadi kalau ngomong A ya besok memang A. Kalau sudah janji B ya besok dilakukan B. Nah berarti nanti kalau ada yang janji-janji waktu kampanye kok tidak dipenuhi, ya kemungkinan tidak bahagia. Karena syaratnya bahagia itu kalau sudah janji dipenuhi sehingga dia bisa dipercaya orang. Dan istiqomah. Istiqomah itu tadi ya, membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan yang ingin kita jalankan. Ini syaratnya bahagia menurut Imam Fahru Razi. Jadi takwa, jujur, dapat dipercaya, dan istiqomah. Ngomongnya cowopet tapi melaksanakannya bisa bertahun-tahun kamu latihan untuk takwa, jujur, dapat dipercaya, istiqomah. Ini perjuangan paling berat. Istiqomah itu seperti dulu pernah kita ngaji ya, rasanya ringan tapi kalau dijalankan berat. Oke, ini menarik. Silahkan kalau ada yang mau meneliti ya. Hari ini kan rame multiverse itu. Imam Fahru Razi punya pandangan sendiri tentang multiverse. Ini ada dalilnya ketika beliau menafsirkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu banyak alam, banyak dunia. Nah, ini kalau ada yang tanya,
dalilnya multiverse itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alam ini itu tidak hanya satu alam, ada banyak dunia, ada banyak semesta. Nah, ini Imam Fakhrur Razi mengkritik para filosof seperti Aristoteles dan Ibnu Sina yang menganggap ya alam semestanya hanya satu yang berputar seperti kita rasakan ini. Beliau jauh lebih luas pandangannya. Beliau mengkritik geosentris. Ya karena mungkin eranya Aristoteles, Ibnu Sina belum ketemu pandangan bahwa bumi bukan pusat. Tapi jauh mendahului era modern, Imam Fakhrur Razi sudah bilang bahwa bumi ini bukan pusat. Ini meniru konsep, melanjutkan konsep atomismenya Imam Asy'ari. Jadi alam semesta itu ya sebagaimana dunia ini yang diciptakan dari atom. Alam semesta juga dari atom-atom yang maha luas, tidak terukur. Dan kita tidak tahu ada berapa banyak semesta di alam ini. Sesuai dengan besarnya maha kuasanya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kata beliau, ada ruang luar yang tak terhingga di luar dunia yang kita ketahui ini. Dan hanya Tuhan yang tahu di balik luasnya semesta, di titik mana saja ada kehidupan dan lain sebagainya, itu sepenuhnya Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu karena keterbatasan kita. Mungkin teman-teman pernah lihat bumi ketika dibandingkan dengan alam semesta ini tidak ada apa-apanya, sebutir debu beneran. Jadi, dan kita tidak bisa menjangkau bahkan galaksi yang sana sini, kita bisa mengira-ira saja. Bahkan katanya bintang yang kita lihat hari ini itu bintang yang sudah ratusan ribu tahun yang lalu baru kita lihat sekarang. Mungkin bintangnya juga sudah tidak ada, sudah hancur, baru nyampe ke mata kita. Jadi betapa kecilnya kita berhadapan dengan multiverse, alam yang banyak ini. Nah itu menarik kalau ada yang tertarik membahas ini, atau tafsirnya Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhannya banyak alam. Jangan-jangan ini yang diadopsi oleh Avengers itu ya, ada multiverse, alam yang bercabang-cabang banyak. Baik, nah ini loh yang saya kutip dari kitab beliau ya. Di luar dunia ini terdapat kehampaan tanpa batas akhir. Kholaun la nihayatalaha. Dan Tuhan yang maha tinggi mempunyai kekuasaan atas semua makhluknya. Di situ ada al-mumkinat, segala macam kemungkinan, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dia yang maha tinggi mempunyai kekuasaan qadar untuk menciptakan 1000 dunia. Istilah beliau alfi awalim. Jadi jutaan semesta di luar dunia ini sedemikian rupa sehingga masing-masing dunia tersebut lebih besar dan lebih masif dari dunia ini, serta mempunyai kemiripan dengan apa yang ada di dunia ini. Nah, itu kan istilah punya kemiripan dengan dunia ini, itu kan yang dipakai. Wow, itu mungkin jangan-jangan versi ngaji filsafat di semesta yang ke sana itu temanya tidak kayak gini, jamaahnya tidak kayak gini misalnya. Itu yang disebut alfi awalim. Argumen para filosof, dalailul falasifah yang menyatakan bahwa dunia ini hanya satu adalah argumentasi yang lemah dan didasarkan pada premis-premis yang lemah. Oke, ini kata-kata beliau sendiri, orang yang ilmunya menyamudra, mutabakhir fil ulum, Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Nah ini menarik, ini ditulis di akhir-akhir hidup beliau. Kata beliau,
Yang ini saya sebut mulai kecenderungan ke tasawuf tadi. Hatiku tidak pernah kekurangan ilmu. Hanya sedikit misteri yang tidak aku mengerti. Selama 72 tahun aku berpikir siang dan malam. Namun aku jadi tahu bahwa tidak ada yang perlu diketahui. Ayo, cuma ini tidak untuk kalian. Jadi orang boleh komentar bahwa ternyata makanan ini tidak enak setelah dia memakannya. Yang belum makan tidak boleh komentar. Ini beliau bisa bilang begini setelah mengalami pengalaman 72 tahun itu. Kalau kalian ya berarti ini belum levelnya. Oke, kita akhiri ya dengan slide ini. Silakan dibaca sendiri. Ini namanya hikmah tasyri'. Kata beliau, hidup kita sepenuhnya harusnya ibadah. Ibadah mata adalah menangis. Tentu saja menangis yang berhubungan dengan agama. Ini saya menangis karena batuk. Jadi pas ibadah mata adalah menangis, nangis beneran cuma karena batuk. Nangis karena ingat dosa, nangis betapa kecil diri ini. Menangis membayangkan betapa selama ini kita banyak tidak peduli pada Allah dan lain sebagainya, itu menangis. Ibadahnya telinga adalah mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan ilmu dan lain sebagainya. Ibadah lidah adalah memuji, yang paling utama memuji Allah, tapi juga boleh juga pujian yang membahagiakan orang lain, bukan mencaci. Ibadahnya tangan adalah memberi. Ibadahnya tubuh adalah berikhtiar, berusaha. Ibadahnya hati adalah takut dan berharap pada Allah saja. Dan ibadahnya roh adalah tawakal, penyerahan diri, dan ridho, puas terhadap apapun keputusannya Allah. Meskipun ditakdir senang atau ditakdir batuk, tetap ridho. Itulah hidup ideal kalau versi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tiap detik hidup kita semoga bernilai ibadah. Kalau ngaji gini paling tidak telinganya ibadah, badannya ibadah karena berikhtiar mencari ilmu. Semoga matanya juga ibadah. Bukan lirik sana, lirik sini ya ibadahnya itu. Berarti apa? Mata yang kenapa sih menangis? Karena sadar hadirnya Allah, hadirnya Tuhan. Kemudian seluruh anggota ruhnya juga semoga ibadah sambil cari ilmu, sambil tawakal, pasrah pada Allah. Inilah versi ideal kita menjalani hidup kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi.